warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Khaira Aliana dengan NIM 250101070228. Saya berasal dari lokal 25A dan video ini saya buat untuk memenuhi final test sejarah peradaban Islam. Saya ingin memulai dari kenyataan yang sering terjadi di lingkungan saya, yaitu kecenderungan untuk takut bertanya. Di ruang kelas, pertanyaan kritis kerap dianggap mengganggu. Siswa ataupun mahasiswa yang sering bertanya dianggap atau dicap sebagai mahasiswa yang terlalu kritis, bahkan dianggap mengganggu. Dalam diskusi sosial, pertanyaan sering dianggap sebagai bentuk penolakan, bukan sebagai bentuk untuk memahami persoalan. Dalam konteks keagamaan, bahkan situasinya lebih jelas. Saya sering mendengar pernyataan, cukup dengarkan saja, atau cukup ikuti saja. Pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan penjelasan sudah dihentikan sejak awal. Ini bukan persepsi pribadi. Saya melihat langsung bagaimana budaya bertanya tidak diberi ruang. Akibatnya, banyak orang yang memilih diam, bukan karena memahami, tetapi karena takut disalahkan atau takut dianggap melanggar norma. Dari sini saya menyimpulkan bahwa masalahnya bukan hanya terletak pada soal minat belajar, tetapi juga terletak pada pola pikir kolektif yang menganggap bahwa bertanya itu adalah suatu hal yang berbahaya. Dan tentunya hal ini dan juga masalah ini tentu terjadi pada masa lampau dan ada sejarahnya. Untuk memahami sejarah ini, kita perlu meninjau dari intelektual sejarah Islam. Pada abad 8 hingga ke-9 Masehi, Islam pernah mengalami masa keemasan dalam pemikiran. Dalam masa ini muncul kelompok teolog rasionalis yang dikenal sebagai Mu'tazilah. Dalam kelompok ini menekankan bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan untuk memahami wahyu. Tokoh awalnya antara lain Wasil bin Atha pada tahun 700 sampai 748 Masehi. Pemikiran Mu'tazilah ini kemudian diberikan dukungan politik oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa Al-Ma'mun, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Didirikannya pula Bait An-Hikmah di Baghdad sebagai penerjemah dan juga sebagai pusat pengembangan ilmu. Filsafat Yunani diterjemahkan dan juga akal digunakan untuk berpikir rasionalis dan diskusi rasionalis untuk mencapai kehidupan yang berintelektual. Karya-karya Yunani diterjemahkan, akal dipakai, dan juga tentunya diskusi rasionalis menjadi bagian dari kehidupan berintelektual. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Al-Ma'mun wafat, arah politik mulai dirubah. Saat pemerintahan Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi, dukungan terhadap Mu'tazilah ini juga ikut dicabut. Kaum rasionalis mulai disingkirkan. Pendekatan tekstual mulai dominan, ditambah lagi dengan adanya tokoh yaitu Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau menyatakan dan mengatakan bahwa kita harus patuh terhadap teks. Sejak saat itu, filsafat rasionalisme mulai dicurigai dan bertanya yang terlalu jauh sering dianggap sebagai bentuk lemahnya iman. Peristiwa seperti ini dibahas dalam buku yang dikarang oleh Harun Nasution, yaitu Teologi Islam. Dari sinilah tradisi kritis mulai mengalami kemunduran dan bertanya dianggap mencurigakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa pola pikir seperti ini masih bertahan di kehidupan kita sekarang?
Menurut saya, jawabannya terletak pada pola pewarisan budaya yang diwariskan bukan untuk berpikir kritis atau bukan untuk bertanya suatu hal yang kita tidak paham, tetapi yang diwariskan adalah pola takut untuk bertanya. Pola ini kemudian tertanam pada sistem pendidikan dan juga sosial di lingkungan kita. Kita tumbuh di lingkungan yang lebih menghargai hafalan daripada pemahaman, lebih menekankan kepatuhan daripada proses berpikir, serta kurang merasa diberikan ruang aman dan nyaman untuk bertanya. Sehingga berpikir kritis dianggap resiko, sedangkan menerima kenyataan bahwa kita tidak memahami suatu hal karena kita takut bertanya adalah suatu hal yang aman. Padahal tanpa akal, teks bisa disalah tafsirkan dan juga bisa disalahgunakan. Tanpa tradisi bertanya, kesalahan dapat diwariskan dan dibenarkan atas nama kebenaran. Seperti yang dijelaskan oleh Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity, kelemahan intelektual bukan karena kurangnya iman atau lemahnya iman, tetapi karena terhentinya pola berpikir kritis. Saya berpendapat bahwa bertanya bukanlah bentuk pembangkangan, bukan pula bentuk lemahnya iman. Justru dengan bertanya, ilmu pengetahuan kita akan lebih luas dan lebih berkembang, dan juga tentunya dapat mengerti kebenaran dengan faktual. Jika kita tidak bertanya, kita malu bertanya, itu sama saja dengan kita mewarisi dari generasi sebelumnya, yang mana warisan ini adalah warisan malu bertanya dan tidak mau bertanya karena dianggap sebagai ancaman. Karena apabila itu dianggap sebagai sebuah ancaman, berarti pada masa saat ini kita masih mewarisi pola pikir yang tidak bagus yang diwariskan oleh para terdahulu. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus berani bertanya tanpa takut dianggap sebagai ancaman, karena kita bertanya itu untuk berpikir kritis dan untuk menciptakan pola pikir yang baik, untuk menciptakan diri kita yang berintelektual. Kita harus berani bertanya. Jika kita ingin masa depan kita itu kita menjadi orang yang berintelektual, maka kita harus berani bertanya dan membuang pola pikir yang sebelumnya. Karena kemajuan bukan berasal dari kepatuhan tanpa pemahaman, melainkan karena keberanian untuk jujur dan juga bertanggung jawab atas kebenaran yang kita raih dengan bertanya.